Anak semua, wow, Mami Atin senang sekali hari ini kembali bisa bertemu dengan anak-anak semuanya di ibadah Komnak Gereja sore hari ini. Ini adalah pertama di tahun ini. Kita ibadah Komnak lagi, tahun baru. Jadi Mami Atin mau ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Ya, ingat ya, tahun baru, semangat baru. Wah, sukacita baru. Apalagi ya, baju baru? Wah, boleh-boleh. Tapi kita semua harus mempunyai hati yang baru untuk tetap semangat ikut di ibadah Komnak Gereja. Siap anak-anak? Yuk, sekarang kita akan mulai memuji Tuhan ya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang. Di tahun baru ini kita datang pertama kali kepada Allah Bapa kita yang baik. Yuk, siapkan hati kita memuji Tuhan. lagu yang kita nyanyikan tadi. Sepanjang hari kita terus mengucap syukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan ya anak-anak ya. Apalagi tahun baru ini, wow, anak-anak minta semangat baru dari Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau berdoa.
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat kembali bersama-sama di tahun baru ini, ibadah perdana kami di Komnak Gereja. Tuhan, kami percaya tahun ini pun Engkau hadir bersama dengan kami semuanya di tempat kami masing-masing. Kami percaya urapan-Mu tidak terbatas. Dimanapun kami berada, Engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat ya anak-anak ya. Yuk, kita berdiri. Ya, kita naikkan pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Bisa ya anak-anak ya? Ya, iya dong. Jadi kasih Tuhan Yesus dari tahun ke tahun tetap indah. Oke? Dan jika sama-sama anak-anak boleh berdiri, boleh tepuk tangan, boleh pakai gerakannya ya. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo baik gerakannya, semangat semua berdiri. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari apa pelangi? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bintang di langit, oh Yesusku. Lebih indah, mulai lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Wah, hebat ya anak-anak ya. Wah, pasti anak-anak bersukacita ya, karena kasih Tuhan itu indah sekali. Kalau lihat pelangi bagus, tapi kasih Tuhan Yesus lebih indah. Kalau lihat bintang, wah kedip-kedip banyak. Kasih Tuhan Yesus lebih indah lagi. Bunga bagus, kasih Tuhan Yesus lebih indah. Jadi kita bersukacita ya, kita happy ya. Yuk kita sekarang naikkan pujian bagaimana kita senang jadi anak Tuhan. Happy ya, ya bisa? Ayo, masih tetap berdiri ya, semangat, ayo. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Senang ya? Kalau Mami Atin lihat ketemu sama anak-anak langsung, pasti anak-anak wajahnya happy ya, berseri-seri. Karena apa? Karena Tuhan baik, kita senang jadi anak Tuhan ya. Yuk anak-anak berduduk sekarang. Mami
Atin mau belajar satu lagu, ajarkan anak satu lagu ya. Apakah anak-anak bisa? Coba deh kita dengarkan bersama-sama ya, kita nyanyikan bersama-sama. Yang baru dengar atau mungkin sudah tahu lagu itu Mami Atin. Nah, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Ini judulnya Hatiku Gelap Dengan Dosa. Jadi hidup kita itu anak-anak semua kita katakan orang-orang berdosa ya, perlu disucikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Seperti salju, nanti apa? Kalau hati sudah dibersihkan, boleh ke surga. Jalannya dari emas, Alkitab katakan ya. Nah, tapi karena kita belum di surga, jadi masih harus melakukan firman Tuhan di dunia ini, ya. Kita nyanyikan lagi ya bersama-sama ya. Ayo, pelan-pelan. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamat. Ya, semangat semuanya memuji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapkan dulu tempat duduknya. Jadi kalau nanti sedang mendengar firman Tuhan, tidak usah jalan sana sini dulu ya, duduk perhatikan dengan baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagu pujian dulu ya, masuk dalam firman Tuhan.
kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami siap untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Tolong kami semua, supaya kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang subur seperti tanah yang subur untuk siap ditaburi firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan Yesus, mulai dari anak yang terkecil sampai anak yang sudah besar, semuanya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai untuk menjadi saluran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, sudah siap dengar firman Tuhan ya? Sekarang semua anak-anak pasti sudah duduk dengan baik ya. Tapi Mami Atin mau ingetin dulu ya sekarang ya. Sekarang kan kita kelasnya baru, jadi namanya juga baru ya. Jadi bukan kelas balita, bukan kelas anak kecil, bukan ya. Tapi ada kelasnya, ada pakai nama. Anak-anak denger ya. Ada kelas Samuel. Nah, kelas Samuel itu dari 0 sampai TK, TKB. Halo, kelas Samuel. Wah, duduk yang bagus ya, duduk yang manis ya. Meskipun masih kecil, pasti bisa duduk bagus. Lalu ada kelas Matius. Ya, halo kelas Matius. Kelas Matius itu dari SD kelas 1 sampai SD kelas 2. Ya. Jadi Matius itu kelas 1 sampai SD kelas 2. Halo Matius. Anak kelas 1 kelas Matius sekarang ya. Wow, pasti duduknya bagus. Lalu ada kelas Markus. Nah, kelas Markus ini dari kelas 3 SD sampai 4 SD. Halo kelas Markus. Pasti keren-keren ya, duduknya udah bagus. Nanti kalau Dede yang di kelas Samuel masih jalan-jalan, nanti kelas Markus boleh duduk yang bagus gitu ya. Kelas Markus sudah keren deh. Satu lagi namanya kelas Lukas. Halo kelas Lukas. Siapa ya kelas Lukas ya? Oh, kelas Lukas itu dari SD kelas 5 sampai kelas 6. Jadi anak-anak kalian yang sudah kelas 5, kelas 6 namanya apa sekarang? Lukas. Kelas Lukas. Nah, satu lagi pengumumannya. Nanti anak-anak kan punya grupnya sendiri setiap kelas. Nah, nanti kalau anak-anak masuk di kelasnya, terus isi absen, kasih laporan, pakai foto. Masuknya kemana? Ke kelas masing-masing, ya, supaya guru di kelasnya nanti mudah mengabsennya, mendatanya, ya. Misalnya kalau kelas Samuel yang 0 sampai TKB, masukin fotonya di kelas Samuel, ada grupnya Samuel. Jangan dimasukin di kelas Lukas. Nanti mami-mami yang di kelas Samuel, mana ini ya anaknya kok nggak ada? Padahal masuknya ke kelas, fotonya ke kelas Lukas. Jadi tidak ke absen deh. Ya, jadi tolong ya anak-anak ya. Mami, papinya, anak-anak kalau sudah bisa foto sendiri boleh. Kalau yang masih kecil dibantu mami papi, jangan lupa masukin absennya, fotonya, datanya ke kelasnya masing-masing. Siap? Pasti semuanya keren. Tahun baru lebih semangat, lebih hebat lagi di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita siap mau dengar firman ya. Nah, hari ini Mami Atin mau tanya dulu ya. Anak-anak kan udah besok sekolah nih. Ada yang pergi liburan gak ya? Oh, atau gini aja deh. Kira-kira kalau anak-anak pergi liburan, pas libur, tempat yang paling kalian suka itu apa ya? Di mana maksudnya? Di pantai? Oh, sukanya di kebun binatang. Oh, atau ke tempat bermain tuh yang ada apa ya? Yang ada yang putar-putar itu. Wah, seneng pokoknya ya. Wah, pasti anak-anak, mama maunya ke pantai, atau maunya ke kebun binatang, atau maunya ke macam-macam. Anak-anak tuh banyak sekali tempat mainannya ya. Semuanya pasti bagus-bagus ya, anak-anak inginkan. Tapi ini Mami Atin ini sekarang mau
ceritakan satu tempat. Ini sungguh ada tempatnya. Tempat itu bagus, indah, ya, lebih indah dari pantai, lebih indah dari gunung-gunung yang banyak pohon-pohonnya, taman bunga bisa, lebih indah, ya. Bahkan dikatakan di situ jalannya itu, Alkitab katakan itu jalannya itu dari emas. Terus pintu-pintunya tuh ada permata-permatanya. Bayangkan, biasanya kalau emas itu kan dipakainya di telinga, ya, di tangan, jadi kalung. Ini diinjek-injek jadi jalan. Waduh, di mana itu ya? Emasnya beneran gak sih? Betul, ya. Terus di sana itu katanya, terus Alkitab katakan nggak ada yang nangis lagi, nggak ada yang sedih, nggak ada yang sakit, nggak ada yang takut. Takut virus Omikron, wah lagi banyak ya. Takut virus corona, di sana nggak ada, ya. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang nangis, nggak perlu pergi ke dokter minum obat tuh, nggak perlu divaksin, nggak usah. Di mana itu ya tempatnya? Anak-anak tahu? Anak-anak besar sudah tahu? Ya, betul. Alkitab katakan itu namanya surga, ya. Jadi surga itu indah. Surga itu di mana Allah tinggal, Allah ada. Surga itu disediakan untuk siapa? Untuk kita semua, ya. Untuk anak-anak, ya. Untuk semua orang. Tuhan sediakan surga untuk kita, ya. Jadi anak-anak gak perlu sedih lagi kalau di surga, gak perlu takut divaksin, gak perlu takut gelap misalnya, ya. Tidak ada lagi yang sedih, jalannya juga tidak, kalau hujan pecek-pecek, enggak, jalannya dari emas. Nah, di surga, ya. Tapi orang yang mau ke surga itu harus meninggal dulu, nggak bisa langsung ke surga. Tiba-tiba mau ke surga A, nggak bisa, ada waktunya, ya. Dikatakan kalau sudah dipanggil Tuhan atau sudah meninggal, nah baru kita ke surga. Sekarang kita masih dunia, belum ke surga. Tapi surga itu ada, disediakan sama Tuhan Allah, sediakan buat kita. Nah, semua orang kalau mau ke surga harus melewati dulu yang namanya kematian, meninggal dulu, ya, dipanggil sama Allah Bapa, ya. Nah, nama sebutan lainnya pulang ke rumah Bapa. Nah, berarti pergi ke surga. Nah, tetapi di Alkitab ini kasus khusus. Ada orang-orang, ya, ini satu orang yang mau Mami Atin ceritakan. Dia tidak mengalami kematian, ya. Dia bisa ke surga tanpa mengalami mati dulu, ya. Tidak usah dikatakan dipanggil pulang Bapak ke surga terus meninggal gitu, enggak. Dia diangkat sama Allah, ya. Jadi dia langsung ke surga. Waduh, siapa ya? Benar gak sih ada yang seperti itu? Iya, ada. Di Perjanjian Lama itu tertulis, ya. Nih, anak-anak yang sudah bisa baca, anak-anak boleh buka Alkitab, Kitab Kejadian pasal 5, ya. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Diulang lagi ya, Kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Begini bunyinya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi siapa namanya tadi? Henokh, ya. Henokh tidak ada lagi katanya sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh itu tidak meninggal dulu seperti kita kalau mau ke surga harus melalui meninggal dulu. Henokh tidak, dia diangkat oleh Allah Bapa. Kemana? Tentu saja kalau Allah Bapa yang bawa dia, ya angkat dia, dibawa ke tempatnya Allah Bapa. Di mana? Di surga. Wah, hebat ya Henokh, kok bisa begitu? Ini Alkitab katakan tidak semua orang seperti Henokh, tapi Henokh mengalami itu. Kenapa Henokh begitu istimewa ya? Kok
kalau kita semua nanti Mami Ati juga sama, meninggal dulu baru ke surga ya, nggak langsung bisa ke surga seperti Henokh, tapi meninggal dulu baru kita bisa ke surga. Nah Henokh seperti itu. Kenapa nih seperti itu? Coba kita baca lagi ya. Henokh ini Kejadian pasal 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh itu umurnya sudah ratusan. Zaman dulu umurnya ratusan. Ya banyak, kalau anak-anak kan nggak sampai ratusan. Nah sesudah berapa tahun dia itu? Tadi dikatakan di sini umurnya 365 tahun. Terus nggak ada lagi, kemana? Diangkat Allah Bapa bersama-sama dengan dia ke surga, nggak meninggal lagi, langsung ke surga. Ya, nah Henokh juga sama tuh seperti kita waktu kecil, waktu zaman dulu. Mungkin zamannya Henokh tuh nggak sejahat orang-orang sekarang ya. Jadi Henokh ini zaman dulu tuh ya. Di kitab Kejadian nih Henokh ini ada mamanya, ada papanya sama seperti kalian. Terus bagaimana dia bisa hidup bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah tuh begini. Jadi mamanya, papanya tuh jelasin ke Henokh bagaimana hidup menyembah Allah, bagaimana berdoa kepada Allah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan Allah ya. Diajarin seperti itu ya. Wah, zaman dulu itu mama papa tuh biasanya cerita jelaskan tuh seperti itu, jelaskan tentang nenek moyangnya. Wah, Adam dan Hawa dulu di Taman Eden. Terus Adam dan Hawa karena melanggar suruh pergi dari Taman Eden, diusir, nggak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Tapi ada janji kepada mereka, nanti ada juru selamat yang akan membawa Adam dan Hawa kembali dan keturunannya kembali bisa bersama-sama dengan Allah. Jadi diceritakan tuh kepada Henokh. Henokh dengar tuh, kalau anak baik tuh begitu ya. Nah hidup dengar, dia perhatikan. Jadi anak-anak juga kalau misalnya mami atau siapa lagi ya, atau misalnya papa, mama lagi ceritakan tentang firman Tuhan ya, atau guru-guru lain di sekolah atau di gereja, perhatikan. Tuh, jadi mengerti, oh begitu ya Tuhan Allah tuh maunya ada janji. Jadi kita sudah mendapat janji ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita manusia. Ya, terus apa nih? Apa yang Tuhan Allah inginkan? Kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang Henokh lakukan. Dia bertekun dalam doa, ya. Jadi bertekun dalam doa itu Henokh mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Ya, Henokh waktu itu belum pernah ketemu Allah Bapa seperti apa, tapi dia dengar dari orang tuanya, dia perhatikan, oh jadi harus ada hubungan dengan Tuhan Allah ya. Oh melalui doa, melalui memberikan kurban persembahan. Kalau dulu kan seperti itu ya, memberikan kurban persembahan, menyembah gitu kan kalau sekarang. Nah Henokh melakukan itu, jadi itu yang dinamakan hidup bergaul dengan Allah ya. Nah saudara-saudaranya Henokh juga sama, memberi kesaksian tuh dia, oh ya betul, Henokh itu orangnya hidupnya bergaul dengan Allah, dia suka berdoa, dia suka menyembah. Nah kira-kira begitu ya bersaksi itu. Jadi orang-orang mengenal Henokh sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah ya, mengenal Allah, hidup menyenangkan Tuhan Allah, melakukan firman Allah. Itu yang Henokh lakukan ya, saudara-saudaranya tahu. Nah, jadi Henokh juga ceritakan nih sama orang-orang di sekitarnya, sama saudaranya, sama temennya, sama siapa lagi yang dia temui ya. Dia ceritakan tentang Allah yang baik. Ayo bergaul dengan Allah, hidup sesuai dengan kitab suci gitu ya. Kalau sekarang hidup sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan Allah katakan membunuh itu dosa, jangan lakukan. Kalau Tuhan Allah, ayo memberi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang tulus, lakukan. Wah, Henokh lakukan seperti itu, ya, sampaikan seperti itu. Nah, suatu hari Henokh sedang berdoa, dia sedang
melakukan hubungan dengan Tuhan Allah, dia biasa berbicara, ya, dia biasa berdoa, bergaul kan namanya ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia diangkat sama Tuhan Allah, ya, dia dibawa naik kemana? Ke tempatnya Tuhan Allah. Di mana itu? Di surga. Jadi surga itu betul-betul ada loh anak-anak. Henokh sampai ke sana dibawa sama Tuhan Allah, ya, dibawa ketika dia sedang bergaul dengan Tuhan Allah, sedang berdoa, kira-kira sedang menyembah, dibawa naik sama Tuhan Allah. Bagaimana tahunya dia dibawa pergi sama Tuhan Allah? Orang-orang kehilangan. Wah, Henokh kemana ya? Kok tidak ada ya? Waduh, Henokh kemana ya? Kemana ya? Wah, mereka mencari-cari. Tapi mereka akhirnya mengerti, teman-temannya, saudaranya, ya, orang sekitarnya mengerti. Mereka mengetahui, ya. Nih tertulis kan tadi di dalam kitab suci bahwa Henokh tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, seperti kitab Kejadian tadi ya, Kejadian pasal 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Ya, kemana? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua, kepada Mami Ati, kepada anak-anak semua juga, bahwa di Perjanjian Lama Henokh sudah merasakan adanya surga. Ya, buktinya apa? Orang di sekitarnya jadi tahu Henokh nggak ada lagi. Kemana? Bukan hilang karena ada yang apa ya, menyembunyikan dia, ya. Tapi Henokh pergi kemana? Bersama dengan Allah Bapa. Kemana? Ke surga, ya. Nah, itu di Perjanjian Lama, ya, zamannya Henokh. Nah, sekarang kita kan hidup di Perjanjian Baru nih. Tuhan Yesus kan sudah lahir. Kita sudah tahu kita ini sekarang hidup dalam Perjanjian Baru. Henokh di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, di zamannya sekarang ini, apakah surga itu ada? Tentu surga itu ada. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini, ya. Kita bulan Desember merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Nah, Natal itu Tuhan Yesus datang dari surga loh, datang ke dunia, ke tempat kita nih, tempat kita ada hidup saat ini. Untuk apa? Janji Allah Bapa, ingat itu, kepada Adam dan Hawa, bahwa manusia yang tadinya terpisah karena dosa, karena Tuhan Yesus datang, disalibkan, lahir, ya, bukan untuk jadi raja, happy-happy, senang-senang, tidak. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk mengorbankan dirinya melalui disalib, ya. Dianggap sebagai penjahat, dituduh sebagai penjahat, padahal dia tidak jahat, kita yang jahat. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia seperti kata lagu tadi, yang ingat ya, hatiku gelap dengan dosa, masuklah juru selamatku. Siapa? Tuhan Yesus. Saat hati kita percaya, mengaku Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, hati kita yang tadinya dosa, gelap, disucikan oleh darahnya Tuhan Yesus, oleh pengorbanannya Tuhan Yesus. Jadi kembali bersih dosanya, sudah dibersihkan, disucikan sama Tuhan Yesus. Nah, kalau hatinya sudah suci, sudah dibersihkan, jadi kita punya tempat di surga. Kan di surga gak boleh ada dosa. Dosanya harus dihapuskan dulu. Siapa yang bisa? Tuhan Yesus. Kalau sudah disucikan, nanti kita boleh ke surga. Tapi tunggu meninggal dulu, ya. Gak tunggu, udah sekarang kamu ke surga. Gak bisa, nanti tunggu Tuhan panggil dulu, ya. Nah, tadi kalau Henokh, dia tidak melalui kematian, langsung diangkat. Nah, kalau kita melalui kematian dulu, ya, dipanggil pulang Bapa di surga, kita meninggal, baru kita bisa ke surga. Tuhan sudah sediakan, asal hati kita sudah disucikan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang kita belum di surga kan? Masih di mana? Masih di dunia ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita masih dunia ini, kita harus melakukan firman, ya, firman Tuhan yang kita dengar saat kita di Komnak, saat kalian baca Alkitab,
atau saat kalian belajar agama misalnya, atau di gereja, di komnak ya, diceritain sama mami papi tentang firman Tuhan, lakukan ya, lakukan. Kita jaga hidup kita supaya hidup kita bertumbuh menyenangkan hati Tuhan sambil menunggu Tuhan panggil kita ya. Nah, jadi surga itu ada buat kita, disediakan buat kita. Sekarang kita belum di surga, masih dunia. Apa tadi yang harus kita lakukan? Melakukan firman sesuai dengan perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, supaya kita bertumbuh terus mengenal Tuhan. Dan satu waktu nanti Tuhan panggil kita sudah siap ya untuk pergi ke surga. Nah, itu ya, hari ini kita belajar, kita bersyukur ya. Hari ini kita bersyukur karena apa? Karena ya, kita bersyukur untuk kesempatan masuk surga. Kita diberi kesempatan, Tuhan Allah menyediakan surga itu buat kita, surga itu ada kesempatan buat kita, Tuhan berikan buat kalian, buat kita semua ya. Nah, ada ayat hafalannya Roma pasal 6 ayat 23 ya. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Karena dosa kita tidak boleh ke surga, tapi Tuhan Yesus ya memberikan anugerahnya, mengaruniakan anugerahnya kepada kita supaya kita bisa hidup kekal. Di mana? Di surga nanti. Surga itu ada, Tuhan siapkan buat kita ya. Hari ini kita belajar ya, bersyukur untuk kesempatan kita semua, anak-anak, mami papi, mama papa juga semuanya, untuk bisa ke surga. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Kami yang berdosa, kami ketika menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulut kami mengakuinya. Kami disucikan dan kami boleh pergi bersama-sama Engkau ke surga yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus menyempurnakannya. Roh Kudus memberi pengertian yang sangat baik untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.